Berikut ini adalah bagian dari buku peta baru, Energi, Iklim dan Benturan Antar Negara yang ditulis oleh Daniel Yergin. Sengaja saya buat dalam bentuk generator text-to-speech untuk memudahkan saya belajar isi buku ini. Seluruh konten merupakan milik penulis buku ini dan bukan saya. Penemuan di minyak shale. Suatu pagi di tahun 2007, Mark Papa sedang bersiap untuk rapat dewan di Houston. Dia adalah CEO dari EOG, salah satu perusahaan independen terkemuka di Barnett Shale. Sambil melihat selide tentang seberapa banyak gas yang ditemukan EOG di Barnett, pikirannya mulai memikirkan hal yang mengganggu. Skalanya mulai berubah, pikir Papa. Sebagai perusahaan, EOG dulu berpikir dalam satuan BCF, B miliar kaki kubik, untuk cadangan gas alamnya. Sekarang, dengan semua gas shale di Barnett, mereka berbicara tentang satuan 1000 kali lebih besar, TCF, B triliun kaki kubik. Dan, TCF, I sampai Barnett, biasanya hanya digunakan untuk mengukur cadangan gas total di Amerika Serikat, bukan satu perusahaan tunggal. Perusahaan lain juga menemukan jumlah serupa. Papa menambahkan angka-angka di kepalanya. Hasilnya mengkhawatirkan. Ini akan memengaruhi pasar gas alam, dia menyadari. Papa terlihat seperti seorang profesor kimia yang baru saja menyadari bahwa dia terlambat untuk mengajar. Ia dibesarkan di luar Pittsburgh, lalu setelah menemukan brosur dari perusahaan minyak, memutuskan untuk belajar teknik perminyakan di University of Pittsburgh. Ini mungkin terdengar tidak ilmiah, jika tanya suatu kali, tetapi sebagian besar daerah di mana minyak ditemukan relatif hangat. Saya suka hangat. Sepanjang karirnya, Papa belajar untuk memperhatikan makro, gambaran besar. Dia pernah bekerja untuk seorang ekonom minyak yang dengan saksama mengikuti OPEC dan fluktuasi pasar minyak. Saya belajar bahwa Anda sebaiknya memperhatikan pasokan dan permintaan, kata Papa. Saya suka mekanisme pasokan permintaan, naik turunnya. Sekarang, setelah menyingkirkan selide yang sedang dia tinjau, Papa membayangkan apa yang dikatakan mekanisme pasokan permintaan. Sangat jelas sekali, katanya. Gas adalah komoditas, dan harga gas akan jatuh dengan sangat cepat. Dan kita akan sangat terdampak. EOG hanya punya 3 pilihan. Mereka bisa pergi ke luar negeri, tetapi itu berarti bersaing dengan Exxon, Shell, dan BP. Dan itu akan sangat sulit karena EOG tidak memiliki skala, sumber daya, atau pengalaman yang cukup. Atau mereka bisa mencoba peruntungan di perairan dalam Teluk Meksiko, tetapi mereka tidak memiliki keahlian di sana. Atau mereka bisa fokus di mana mereka memiliki keahlian, di shale, dan mencoba mengekstrak minyak dari batuan pada seperti yang mereka lakukan dengan gas alam. Tetapi itu akan membawa Papa ke posisi yang mirip dengan yang dihadapi oleh George Mitchell, mendaki tembok skeptisisme yang tinggi. Dogma industri, menurut EOG, dengan tegas menyatakan bahwa batuan shale terlalu padat, bahkan dengan fraktur, untuk aliran minyak. Menurut dogma itu, molekul minyak jauh lebih besar daripada molekul gas, sehingga tidak akan bisa melewati pori-pori kecil yang diciptakan fraktur dalam batuan. Itu bukan satu-satunya alasan skeptisisme. Ada juga keyakinan yang hampir universal bahwa hari-hari Amerika sebagai produsen minyak akan segera berakhir. Pada tahun 2007, produksi minyak as menurun menjadi 5,1 juta barel per hari, sedikit lebih dari setengahnya pada awal 1970-an. Sementara itu, impor bersih minyak naik menjadi hampir 60% dari konsumsi. Para politisi mungkin menjanjikan kemandirian energi.
Tetapi pertanyaan yang nyata tampaknya adalah seberapa cepat impor akan terus meningkat. EOG perlu menjawab pertanyaan khusus. Apakah molekul minyak terlalu besar untuk mengalir melalui shale yang sudah difraktur? Molekul minyak jelas lebih besar daripada molekul gas alam. Tetapi seberapa besar? Mari kita lihat, ujar Papa. Tentu saja, harus ada beberapa makalah penelitian. Namun, anehnya, tim EOG tidak menemukan penelitian yang mengukur ukuran molekul minyak. Mereka harus melakukan penelitian sendiri. Seberapa besar molekul gas alam, seberapa besar molekul minyak, dan seberapa besar sebelum dan sesudah fraktur pori-porinya, ruang kecil atau lubang, yang tak terlihat oleh mata telanjang, dalam batuan. Setelah menyelidiki dengan mikroskop elektron dan CT scan serta irisan inti tipis, mereka menemukan jawabannya, molekul minyak bisa sedikit lebih besar hingga 7 kali lebih besar dari molekul gas. Tapi yang paling penting, molekul minyak sebesar itu masih bisa melewati tenggorokan pori. Papa mengumpulkan manajer-manajer seniornya. Orang-orang ini semua berfokus untuk menemukan gas, katanya. Kami berhasil melebihi impian kami yang paling liar. Maka mengejutkan saat Papa mengatakan bahwa harga gas akan jatuh dan bisa tetap rendah selama bertahun-tahun. Dia memberitahu para manajer yang terkejut bahwa perusahaan akan berhenti mencari gas shale. Sebaliknya, mereka harus mulai mencari minyak shale. Ruangan menjadi hening. Papa bersiap untuk mendapat perlawanan. Mereka bisa saja berkata, Mark, Anda gila. Tapi alih-alih, mereka berkata, oke, Mark, kami akan melakukannya. Namun, Papa tidak terburu-buru untuk mengumumkan perubahan itu secara publik. Tidak lama setelah itu, ia menghadiri sebuah konferensi investor di New York City dan mendengarkan para CEO lainnya berbicara tentang berapa banyak gas yang telah mereka temukan, dan berapa banyak lagi yang akan mereka temukan. Papa berpikir dalam hati, mereka mengabaikan pelajaran ekonomi 101. Di depan publik, ia sengaja bersikap samar tentang pemikiran baru EOG. Namun, di dalam EOG, situasinya berbeda. Kami berbalik 180 derajat dan mulai mencari minyak, kata Papa. EOG akhirnya berfokus pada Eagle Ford Shale yang terletak di Texas Selatan. Eagle Ford dipandang sebagai batuan sumber, atau dapur, bagi ladang minyak lainnya di Texas, tetapi dianggap tidak memiliki potensi komersial yang signifikan. Namun, dalam penelitian mereka, para ahli geologi EOG menemukan log seismik dari sumur produksi rendah yang disebut strippers, yang telah dibor beberapa dekade lalu. Saat mereka memeriksa log tersebut, mereka semakin bersemangat. Profil produksi sumur-sumur tua itu cocok dengan kinerja sumur shale. Produksi tinggi pada awalnya, lalu menurun ke tingkat yang lebih stabil dan lebih rendah. Ladang tersebut, kata Papa, yang meminta untuk dibor secara horizontal. Para ahli geologi dan insinyur perminyakan di EOG tiba-tiba membayangkan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dibayangkan, 120 mil penuh minyak murni. Papa mengeluarkan perintah untuk menyewa tanah sebanyak mungkin, namun dengan cara yang tenang. Ketika mereka selesai, tim EOG telah memperoleh 500 juta acre dengan harga $400 per acre. EOG memperkirakan mereka memiliki hampir 1 miliar barel minyak. Namun, saat mulai mengebor, mereka menemukan bahwa perkiraan cadangan mereka jauh di bawah kenyataan. Papa mengumumkan kabar tersebut di konferensi investasi pada 2010. Kami yakin bahwa minyak horizontal dari batuan non-konvensional akan mengubah industri Amerika Utara, katanya.
Begitu menjadi jelas apa yang telah dilakukan EOG, perusahaan lain segera bergegas masuk ke Eagle Ford. Harga tanah melonjak dari $400 per acre yang dibayarkan oleh EOG menjadi $53.000. Pada tahun 2014, EOG menjadi produsen minyak mentah terbesar di daratan Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun, akan terbukti bahwa Papa telah meremehkan dampak minyak shale. Itu bukan hanya pengubah permainan di Amerika Utara, itu akan mengubah permainan di seluruh dunia. Kemudian ada North Dakota. Setelah puluhan tahun kekeringan di seluruh negara bagian, minyak pertama kali ditemukan pada tahun 1951 di cekungan Williston oleh perusahaan Amerada, yang kemudian menjadi bagian dari Hess Corporation. Lonjakan minyak ini menyebabkan Time Magazine membuat cerita sampul yang menggambarkan negara bagian tersebut sebagai El Dorado untuk produksi minyak masa depan. Sebuah monumen yang didirikan pada tahun 1953 di lokasi penemuan Amerada menyatakan bahwa itu membuka era baru bagi North Dakota. Namun ternyata tidak ada El Dorado dan tidak ada era baru. Meskipun banyak pengeboran, minyak yang ditemukan tidak banyak, dan ledakan minyak itu akhirnya memudar. Namun, Amerada, dan kemudian Hess, tetap bertahan di negara bagian itu, menambah kepemilikan lahan mereka. Kami terus menemukan lapisan geologi lainnya, dan itu membuat kami tetap bertahan, kata John Hess, CEO Hess. Kami berpikir bahwa perubahan teknologi akan memungkinkan kami mendapatkan lebih banyak minyak. Kami bertahan karena kami terus percaya pada itu. Ada teori lama dalam bisnis minyak. Jika Anda memiliki provinsi minyak di mana ada banyak peluang, itu adalah sesuatu yang ingin Anda pertahankan. Beberapa lainnya juga menduga bahwa ada minyak signifikan yang bisa ditemukan di North Dakota, termasuk seorang warga Oklahoma bernama Harold Hamm. Hamm adalah seorang pebisnis minyak sejati. Bisnis minyak mencengkeram pikiran dan imajinasi saya yang masih muda, katanya. Saya ingin menemukan minyak. Hamm tumbuh miskin, sebagai salah satu dari 13 anak seorang petani bagi hasil di Oklahoma. Sebagai anak-anak, ia membantu keluarganya memetik kapas. Karena musim panen sering berlanjut melewati awal tahun ajaran, ia sering terlambat bersekolah berbulan-bulan dan harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya. Alih-alih kuliah, ia bekerja di sekitar ladang minyak. Pada awalnya, keahliannya adalah etos kerja, kecerdasannya, dan dorongan kuat untuk berhasil. Dia, seperti yang dijelaskannya beberapa tahun kemudian, adalah pemuda yang lapar. Salah satu pekerjaannya adalah mengangkut solar dan minyak pelumas ke lokasi pengeboran, yang mempertemukannya dengan para pebisnis minyak. Dia berbicara kepada mereka tentang bisnis ini, dan diajari oleh mereka cara membaca peta dan log serta cara mengebor dan menyelesaikan sumur. Pada usia 25 tahun, pada tahun 1971, dia mengumpulkan uang untuk memperoleh hak atas ladang minyak yang sedang dijual oleh sebuah perusahaan. Dia memiliki pandangan yang berbeda tentang prospek ladang tersebut. Saya telah berada dalam bisnis ini selama 5 tahun. Katanya, dan saya memiliki keyakinan yang sangat kuat. Dia menemukan minyak. Dari situ, karirnya pun dimulai. Ia juga menyadari bahwa ia perlu mengejar ketertinggalannya. Ia menghabiskan malamnya membaca buku tentang geologi dan geofisika, serta mengikuti kursus di perguruan tinggi lokal bila memungkinkan. Saya tidak mencari gelar, tetapi mencari ilmu, katanya. Ia menjual perusahaan pertamanya pada tahun 1982 dan memulai perusahaan pengeboran. Ia juga mengalami kegagalan,
termasuk mengebor 17 sumur kering berturut-turut. Namun, ia terus bertahan dan membangun perusahaan yang ia beri nama Continental Resources. Pada pertengahan 1980-an, ia mulai mencari minyak di cekungan Williston yang melintasi Montana dan North Dakota. Continental menemukan 2 ladang di sisi Montana dengan pengeboran horizontal. Pada tahun 2003, Continental mulai membeli lahan di sisi North Dakota dari cekungan tersebut. Revolusi serpi dalam gas alam baru saja dimulai. Apakah teknologi ini bisa diterapkan di North Dakota? Pada kedalaman 2 mil, diapit oleh beberapa lapisan lainnya, terdapat formasi bernama Bakken, yang dinamai sesuai nama seorang petani lokal, dan di bawahnya ada formasi Three Forks. Meskipun secara teknis dikategorikan sebagai pasir ketat, ini mirip dengan serpih dan biasanya disebut sebagai serpih. Hingga revolusi serpih, mereka dianggap tidak bernilai. Orang-orang berpikir bahwa Anda tidak mungkin bisa memproduksi dari Bakken, kata John Hess. Namun, yang terjadi di Barnett di Texas menunjukkan hal yang sebaliknya. Jawaban dalam hal teknologi adalah pengeboran horizontal dalam bentuk tahapan. Alih-alih mencoba meretakan sepanjang sumur horizontal sekaligus, para pengebor melakukannya secara bertahap, belajar dan bereksperimen sambil menyesuaikan dengan karakteristik batuan tertentu. Melakukan hal ini dalam tahapan 2 mil di bawah tanah sepanjang jalur horizontal 2 mil memerlukan waktu lebih lama dan biaya lebih tinggi. Namun, itu bisa berhasil. Dan pada tahun 2009, teknologi ini berhasil. Bakken mulai berkembang. Pada tahun 2004, North Dakota menghasilkan total 85.000 barel per hari. Pada tahun 2011, angka tersebut lebih dari 4 kali lipat menjadi 419.000 barel. North Dakota melampaui California sebagai negara bagian penghasil minyak terbesar ketiga di negara tersebut, dan kemudian Alaska sebagai terbesar kedua, di belakang Texas. Pada tahun 2014, North Dakota menghasilkan 1,1 juta barel per hari, peningkatan 14 kali lipat dari 1 dekade sebelumnya. Ternyata majalah Time benar dalam memprediksi El Dorado di North Dakota, hanya saja prediksinya 60 tahun terlalu awal. Ledakan minyak di North Dakota memberikan dorongan besar pada perekonomian negara bagian dan pendapatan pemerintah negara bagian. Pertumbuhan ekonomi melonjak begitu pula dengan pendapatan. Para petani yang sebelumnya berada di ambang marin, tetapi memiliki hak mineral, mendapatkan suntikan dana. Selama tahun-tahun setelah 2008 dengan tingkat pengangguran tinggi di Amerika Serikat, North Dakota memiliki tingkat terendah, dan para pengangguran bermigrasi ke negara bagian ini. Namun, kecepatan dan skala ledakan ini menciptakan masalah tersendiri. Kekurangan perumahan, jalan yang penuh sesak, sekolah, rumah sakit, dan bahkan pengadilan yang kewalahan. Selain itu, North Dakota tidak memiliki koneksi pipa yang memadai, yang berarti sejumlah besar minyak harus diangkut dengan kereta api dalam kereta yang terdiri dari hingga 100 gerbong. Jumlah minyak yang diangkut dengan kereta api di Amerika Serikat meningkat dari 50.000 barel per hari pada tahun 2010 menjadi lebih dari 1 juta pada tahun 2014. Bisnis ini sangat disambut baik oleh perusahaan kereta api, yang bisnis angkut batubaranya sedang menurun. Salah satu tantangan paling tidak biasa di Bakken ternyata adalah burung. Departemen Kehakiman AS, bertindak atas pengaduan dari Layanan Perikanan dan Satwa Liar AS, mengajukan dakwaan pidana terhadap Continental dan 2 perusahaan minyak lainnya atas kematian 28 burung migran. Dalam kasus Continental, jumlah total burung yang mati hanya 1, dari spesies yang dikenal sebagai Sayes poebe,
yang oleh Laboratorium Ornitologi Universitas Cornell digambarkan sebagai sering ditemukan di sekitar manusia, sering bersarang di bangunan. Sebagai perbandingan, menurut Layanan Perikanan dan Satwa Liar, 500 juta burung per tahun terbunuh oleh ladang angin, 60 juta burung per tahun oleh mobil, dan 100 juta oleh jendela. Seorang hakim federal akhirnya membatalkan kasus ini pada tahun 2012, mengatakan bahwa hukuman akan mengkriminalkan banyak aktivitas sehari-hari, termasuk memangkas dan menebang pohon, panen tanaman, mengendarai mobil, dan memelihara kucing, yang diperkirakan bertanggung jawab atas hingga 3,7 miliar kematian burung per tahun di Amerika Serikat. Setelah Bakken dan Eagle Ford, datanglah Permian, yang terbesar dari semuanya. Cekungan Permian membentang seluas 75.000 mil persegi di Texas Barat hingga tenggara New Mexico. Sebagian besar daerah ini digambarkan sebagai dataran tinggi tanpa ciri. Nama Permian Basin berasal dari bebatuan yang khas dari era geologi Permian, yang berakhir dengan kepunahan besar, yang memusnahkan sebagian besar makhluk hidup sekitar 250 juta tahun lalu. Nama ini berasal dari kota Perm di Rusia, di mana pada abad ke-19 seorang ahli geologi Inggris mengidentifikasi batuan dari era tersebut. Pada awal abad ke-20, daerah kering Permian dianggap sebagai kuburan minyak. Pada tahun 1920, Permian disebutkan memiliki sedikit yang bisa direkomendasikan sebagai potensi ladang minyak. Sumur sukses pertama muncul pada 1923 di tanah yang dihibahkan negara kepada Universitas Texas, disebut Santa Rita I, dinamai dari Santo Pelindung untuk yang mustahil. Namun, sumur-sumur berikutnya mengecewakan. Kemudian, pada Oktober 1926, di lokasi yang hampir kadaluarsa, ditemukan cadangan yang membuka Permian sebagai ladang minyak besar. Permian juga menjadi salah satu aset paling penting Amerika selama Perang Dunia Kedua, ketika produksinya meningkat 2 kali lipat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar perang. Setelah perang, Permian kembali mengalami booming. Kawasan dan bisnis minyaknya menarik para pemuda yang mencari peruntungan, termasuk veteran Angkatan Laut dan lulusan Universitas Yale, George H.W. Bush, yang pindah ke sana bersama keluarganya. Setiap hari, para pengusaha independen mempertaruhkan keberuntungan mereka. Jika berhasil, kata Bush, ada uang yang bisa dihasilkan. Jika tidak berhasil, itu nasib burukku. Pada tahun 1974, kawasan Permian, yang sebenarnya merupakan kumpulan beberapa ladang minyak raksasa, mencapai puncaknya, menyediakan hampir seperempat pasokan minyak AS. Namun, produksi di Permian kemudian menurun tajam, mencapai titik terendah pada 2007. Banyak orang menganggap bahwa peran Permian sebagai ladang minyak utama sudah berakhir. Seorang ahli geologi menulis pada 2006 bahwa masa depan Permian hanya akan terus menurun. Namun, pada saat itu, harga minyak yang meningkat mulai merangsang aktivitas baru di Permian. Jumlah rig pengeboran meningkat, dan pada 2011, semakin sulit menemukan meja kosong di Wall Street Bar and Grill, tempat makan favorit para pengusaha minyak di Midland. Namun, pengeboran baru ini masih menggunakan sumur vertikal tradisional. Januari 2011 menandai awal dari musim semi Arab, yang membawa kekacauan di Timur Tengah dan Afrika Utara serta ketidakpastian di wilayah tersebut. Pada bulan yang sama, sebuah laporan baru mengumumkan bahwa industri minyak sedang berubah, gelombang saleh beralih ke minyak. Studi kasus utamanya adalah Bakken, tetapi juga menyoroti potensi pergeseran besar, yaitu bahwa para operator mulai meninjau kembali di halaman belakang mereka sendiri, untuk memastikan apakah teknologi baru bisa diterapkan di
ladang-ladang yang sudah dianggap usang. Ladang terbesar adalah Permian Basin. Pada November 2011, para anggota Dewan Pionir, sebuah perusahaan independen besar, berkumpul di ruang konferensi mereka di Dallas untuk mendengar presentasi 3 jam dari ahli geologi perusahaan. Pionir memutuskan untuk menjual proyek-proyek internasionalnya dan pulang ke AS, di arena politik dan struktur biaya di luar AS semakin berisiko, kata CEO Scott Sheffield. Selain itu, kesuksesan di Barnett Shale menunjukkan bahwa lebih baik menginvestasikan dana kembali di AS. Selama 2 tahun, ahli geologi Pionir mempelajari lapisan shale di bawah tanah seluas 900.000 hektar milik Pionir di Permian. Kesimpulan mereka mengejutkan. Di bawahnya terdapat potensi besar, bukan hanya satu lapisan shale, tetapi lapisan-lapisan batuan padat yang tersusun seperti tumpukan pankek sedalam 1 atau 2 mil di bawah permukaan, yang minyaknya bisa mengalir dalam jumlah besar dengan teknologi fraktur hidrolik dan pengeboran horizontal. Itulah momen pencerahan, kata Sheffield. Pada 2012, Pionir mengebor sumur shale horizontal pertamanya yang sukses di Permian. Pionir hanyalah salah satu dari banyak perusahaan yang melihat peluang baru ini. Sekali lagi, daerah tersebut booming. Kekurangan yang dialami kini bukan minyak, tetapi tenaga kerja, perumahan, dan ruang kantor. Rencana dibentuk untuk membangun gedung perkantoran 53 lantai di Midland, yang akan menjadi gedung tertinggi antara Houston dan Los Angeles. Produksi melonjak tajam. Pada 2014, output Permian melesat dari 850.000 barel pada 2007 menjadi 2 juta barel, hampir 25% dari total produksi minyak mentah AS. Teknologi baru ini mengubah Texas secara luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Antara Januari 2009 dan Desember 2014, total produksi minyak mentah negara bagian Texas meningkat lebih dari 3 kali lipat. Pada saat itu, Texas menghasilkan lebih banyak minyak daripada Meksiko, dan lebih banyak dari setiap negara OPEC kecuali Arab Saudi dan Irak. Revolusi non-konvensional ini juga mengubah peta sumber daya minyak dunia. Salah satu area di Permian, dikenal sebagai Spraberry dan Wolfcamp, kini dianggap sebagai ladang minyak terbesar kedua di dunia, hanya di belakang Ghawar, ladang super raksasa di Arab Saudi. Eagle Ford menduduki peringkat kelima, di belakang Burgan di Kuwait dan satu ladang lagi di Arab Saudi, dan berada di depan ladang raksasa Samotlor yang menjadi pilar kekuatan minyak Rusia. Amerika Serikat kembali menjadi pemain utama dalam minyak dunia.